Kakak mau tanya dulu dong. Apa kabar Kak Risma? Baik kakak. Apa kabar Kak Eta? Baik saja. Coba kita tanya dulu adik-adik kita semua. Saya tanya dulu ya, saya sapa dulu adik-adik yang di rumah, yang sudah mau online di rumah untuk ibadah, udah siap-siap mereka loh Kak. Yuk kita sama-sama sapa dulu. Apa kabar adik-adik semuanya? Luar biasa, fantastis, yes. Tentunya saat ini mereka udah siap ya Kak ya? Iya dong. Udah siap. Untuk itu, untuk sebelum kita mempersiapkan adik-adik, kita ice breaking dulu yuk. Kita sama-sama menyanyikan Kita lagu bangkit pujian. berdiri semuanya. Judulnya apa ya Kak? Kalau kau suka hati. Berarti artinya kalau kita suka hati, kita selalu bergembira untuk Tuhan. Yuk kita sama-sama yuk. Semua sama-sama Bangkit berdiri. Adik-adik, tiba saatnya kita mau masuk ibadah. Sebelum masuk ibadah, kita berdoa saat teduh. Adik-adik yang di rumah, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Kita berdoa saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik yang di rumah, tadi kita sudah ice breaking dan sudah saat teduh. Saat ini kita akan mulai ibadah. Untuk itu kita menyanyikan suatu lagu pujian dengan judul apa ya Kak ya? Yesus di dalam rumahku. Artinya apa ya Kak? Artinya Yesus ada di dalam rumah kita. Iya, artinya Yesus ada Di dalam rumah kita ya. Selalu semua. ada di rumah kita. Untuk itu adik-adik kita sama-sama bernyanyi yuk. Yesus di dalam rumahku.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Anak-anak sekolah minggu, ikut doa yang Amang ucapkan. Tuhan Yesus yang mencintai anak-anak, kami juga mencintai Tuhan Yesus yang setia mengasihi kami. Amin. Tiba saatnya kita mendengarkan kesaksian pujian dari horong besar yang berjudul Tuhan Yesus baik. Ayo kita dengarkan bersama-sama. Shalom teman-teman. Kami dari Horong 3 dan 4 ingin menyanyikan pujian dengan judul lagu Tuhan Yesus baik. Tadi adik-adik kita sudah mendengarkan kesaksian pujian dari horong besar ya. Sekarang tiba waktunya kita mau lihat aktivitas adik-adik dari horong Balita dan Batita. Ayo sama-sama kita lihat aktivitas mereka.
Adik-adik, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian yang berjudul Jika jiwaku berdoa. Shalom anak-anak yang terkasih, di Minggu Reminis Kere ini, di mana Yesus sedang dalam menuju penderitaan di kayu salib, kita akan mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih dan damai sejahtera dari Yesus Kristus, Allah Bapa yang menghidupi kami, biarlah anak-anak boleh semakin bahagia karena kami mempunyai Yesus. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar membuat kami semakin kuat dalam Tuhan dan bertambah iman. Anak-anak HKBP Bumi Anggrek semakin diberkati Tuhan dan keluarga mereka semakin merasakan cinta, kasih, dan damai sejahtera. Amin. Anak-anak yang terkasih, firman Tuhan hari ini tertulis dalam kitab Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Firman Tuhan begini. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus bersamanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus,
Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati murid-muridnya sedang tidur, sebab mata mereka sudah ngantuk berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu Yesus datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikian firman Tuhan. Anak-anak yang terkasih, pernahkah engkau merasa sedih dan ketakutan? Apa yang membuat kamu ketakutan? Biasanya orang takut karena gelap, mati lampu gelap. Ada juga anak-anak yang takut ke sekolah karena dianggap nanti di sekolah banyak PR, banyak ujian, takut dia. Ada juga anak-anak yang takut karena salah. Karena mencontek rasanya takut. Karena mengambil milik orang lain, dia takut dihukum. Dia tidak mengerjakan tugas, takut juga. Takut karena salah adalah biasa. Namun pernahkah kita takut walaupun kita tidak salah? Yesus mengajarkan dan memberi contoh kepada kita bahwa Yesus pun pernah takut, dan Yesus takut berat karena Yesus akan disalibkan. Sebelum Yudas Iskariot menjual Yesus, Yesus berdoa karena Yesus tahu bahwa dia akan dihukum, Yesus akan ditangkap, Yesus akan dicambuk, Yesus akan disalibkan. Sakit benar, takut banget. Yesus melewati peristiwa di malam itu sampai 3 kali berdoa. Yesus minta, "Tuhan Allahku, Bapakku, ambillah permasalahan ini dalam hidupku." Terus dia berdoa lagi, "Tuhan Bapakku, jika tidak mungkin cawan atau permasalahan ini berlalu, biarlah kehendak Tuhan yang jadi." Anak-anakku yang terkasih dimanapun engkau berada, ketika hatimu sedang tidak enak, ketika engkau sedang bersedih, ketika hatimu gundah gulana, ketika engkau dalam kebosanan yang mungkin membosankan karena di rumah terlalu banyak sekali kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan hampir 1 tahun ini, ketika sekolah sudah diadakan di rumah, hatimu yang sedih, berdoalah kepada Tuhan supaya setiap penderitaan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun engkau tetap berdoa dan berserah, karena Allah Bapa mengetahui bahwa engkau berdoa. Setelah berdoa, katakanlah kepada Tuhan, "Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi." Anak-anakku yang terkasih, yang diberkati oleh Tuhan, yang disayangi oleh Tuhan,
engkau adalah anak-anak yang sangat dirindukan Tuhan untuk datang ke rumahnya, untuk mendengar firman Tuhan, berdoa bersamanya. Namun sebelum itu dilakukan, lakukanlah di rumahmu, tetaplah berdoa, tetaplah membaca firman Tuhan. Karena Tuhan menginginkan engkau tetap berdoa dan membaca firman Tuhan. Karena hanya dengan sikap yang demikian, engkau membuat hati Yesus yang begitu ketakutan, yang disalibkan itu. Karena penyaliban itu adalah untukmu dan untukku dan untuk kita semua. Mari kita menderita bersama dengan Yesus. Kita lakukan yang baik, kita tolong orang lain, kita hormati papa dan mama, berjuang untuk menjadi anak yang pintar berprestasi. Minimal lakukan pekerjaan-pekerjaan sekolah dan hormati saudara-saudaramu. Hal-hal yang demikianlah yang menunjukkan pengorbanan dan kesedihan Yesus tidak berlalu saja. Anak-anakku yang terkasih, murid-murid tertidur ketika Yesus berdoa. Padahal Yesus katakan berdoalah, berjaga-jagalah. Mengapa murid-murid tertidur? Karena murid-murid belum mengenal dan belum tahu penderitaan Yesus yang sebenarnya. Murid-murid tahunya bahwa Yesus adalah Raja, dia bisa melepaskan dirinya. Murid-murid belum tahu Yesus ke dunia ini bukan hanya sekedar membuat mujizat, bukan hanya sekedar mengasihimu, namun Yesus mengajarkan kepada kita untuk tetap setia dalam penderitaan, tetap setia melakukan yang baik dan menyenangkan Tuhan. Dan inilah panggilan di minggu ini untuk menghibur hatimu yang berduka, untuk menghibur hatimu yang sedih. Karena anak-anak untuk menjadi juara, untuk berprestasi, untuk menjadi orang yang baik, dia harus semangat dan memiliki harapan yang baru. Harapan kita adalah Yesus telah menderita bagimu dan Yesus telah melakukan sesuatu yang sangat yang menyedihkan. Semuanya untuk siapa? Untukku dan untukmu. Tandanya Yesus menginginkan kita juga setia dan tetap berpengharapan. Amang mau pesan, jadilah anak-anak yang baik, yang selalu berdoa, dan doakan gereja Tuhan, doakan papa mama dalam pekerjaannya dan kesehatannya, doakan perhalado, doakan amang pendeta, doakan multimedia gereja, doakan guru sekolah minggu. Dan kita semua saling berdoa supaya Tuhan menguatkan kita, dan besok kita tetap bahagia, tetap tersenyum, karena Tuhan hadir dalam kita dan kita dimenangkan. Maukah engkau saling berdoa? Tuhan memberkatimu. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan di Getsemani berdoa untuk kami semua, berdoa untuk dirimu, berdoa untuk dunia ini. Namun Tuhan melihat bahwa keberdosaan manusia jauh lebih penting untuk diselamatkan daripada kenyamanan Yesus itu. Terima kasih Yesus untuk pengorbananmu. Terima kasih Yesus telah mengajarkan kami untuk tetap pasrah kepada Allah. Terima kasih Yesus untuk setiap pengorbanan Tuhan, di mana Tuhan selalu memberi kesempatan kepada kami, dan biarlah kesempatan itu boleh kami pakai sebagaimana penderitaan Yesus adalah untuk kami, dan kami pun mau menderita untuk Yesus, menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang berprestasi, dan anak-anak yang hormat kepada orang tua, dan anak-anak yang sangat mengasihi gereja.
Terima kasih Tuhan yang memberi kesehatan bagi kami. Biarlah anak-anak KKBP Bimanggrek semakin diberkati dan boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terpujilah Kristus hari ini, esok sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba waktunya kita memberikan persembahan. Kita berikan persembahan kepada mama papa. Nanti mama papa memberikan kepada Sintua Wilayah dan diserahkan kepada Kuria untuk digunakan untuk kebaikan penyelenggaraan firman Tuhan. Untuk itu adik-adik, persembahkanlah persembahanmu yang terbaik untuk Tuhan, bahwa Tuhan akan senang menerimanya. Ayo, untuk itu kita akan menyanyikan persembahan. Lagu persembahan apa ya Kak ya? Terima kasih Tuhan. Jadi apapun yang adik-adik berikan, pasti kita selalu berterima kasih kepada Tuhan. Ayo adik-adik. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama memohon dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
Hadirkanlah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, marilah kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.